Pemerintah diminta untuk mengendalikan pandemi virus corona. Ini semata-mata untuk menekan angka penyebaran corona di Indonesia. Ya, angka pun dari hitung-hitungan ilmuwan yang ada di Indonesia menyebutkan bahwa angkanya cukup fantastis, Andro. Ini terjadi pada hari ke-77 dari kasus pertama corona ada di tanah air. Nah, lantas apa sih sebetulnya intervensi yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, pemirsa? Saat ini kami sudah bergabung dengan narasumber kami, yaitu ada Pak Pandu Riono, merupakan salah satu penggagas rekomendasi ahli epidemiologi FKM UI. Selamat sore, Dr. Pandu Riono. Selamat sore, Mbak. Iya, Pak, melihat angka ini begitu besar sekali, angkanya cukup mengkhawatirkan, Pak. Tanpa ada intervensi, sebanyak 2,5 juta masyarakat Indonesia akan terinfeksi corona, begitu, Pak, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat yang dilakukan oleh pemerintah, tadi kan diklasifikasikan ada beberapa kategori, tanpa intervensi, intervensi rendah, medium intervensi. Kalau Bapak lihat sekarang intervensi pemerintah, intervensi yang seperti apa, Pak? Ya, kita berusaha melakukan intervensi. Saya lihat itu sudah dilakukan, tapi tidak cukup dan sangat jauh dari cukup agar bisa berdampak. Jadi sifatnya tidak lagi sekedar hebohan, lebih dari itu. Kalau kita mengatakan pembatasan aktivitas manusia sosial harus benar-benar terimplementasi di lapangan, harus ada regulasinya, harus ada pembatasan yang memang tidak memungkinkan penduduk pindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Misalnya mudik masih banyak. Misalnya juga pergerakan manusia luar biasa hebatnya di Indonesia ini yang kita tidak tahu sebagian dari mereka mungkin sudah membawa virus karena sebagian besar adalah orang yang membawa virus itu tidak bergejala. Dan ini yang menyebabkan kita ini sebenarnya perilaku kita ini yang membantu virus untuk pindah dari satu orang ke orang lainnya. Jadi kalau kita seperti itu, maka yang diramalkan dari perhitungan kita dari pemodelan ini adalah akan banyak sekali orang Indonesia yang tertular. Dan yang 2,5 juta itu adalah orang yang sudah tertular dan membutuhkan pelayanan. Tapi saya kira sih tidak sampai 2,5 juta karena kita sudah melakukan sesuatu walaupun jauh dari cukup. Baik, Dokter Pandu, dari data statistik yang kami saat ini tayangkan, bagaimana tingkat akurasi data ini sesuai dengan fakta di lapangan, Dokter Pandu? Ya, di lapangan itu kan sangat tergantung dari testing. Sebenarnya kita menghadapi bahwa dilematis waktu saya membuat bersama tim Dr. Iwan Aryawan, Dr. Farid, dan Mbak Fiza, itu kita mengumpulkan data yang menjelaskan sebenarnya virus itu sudah berada di Indonesia kapan sih? Memang yang terdeteksi bulan Maret, tapi nggak mungkin hanya bulan Maret. Sebenarnya sudah terjadi peningkatan gejala COVID itu dari akhir Januari, awal Februari sudah mulai meningkat terus. Dan kita berasumsi sebenarnya virus itu sudah beredar sejak awal Februari. Kita mundurlah, kita nggak mau sampai akhir Januari. Tetapi sistem pelayanan kita belum berhasil mendeteksi karena pada saat awal kemampuan tes kita juga masih sangat terbatas. Baik jumlah yang dites terbatas maupun akurasi alat tes kita masih dalam taraf yang masih belum andal. Kemudian kita menggunakan alat tes yang lain yang lebih bagus, baru kita bisa mendeteksi dan terus mendeteksi. Karena pemeriksaan PCR ini kan tidak mudah. Dan apalagi alat PCR ini waktu itu hanya satu lab yang menyediakan pelayanan, yaitu hanya Badan Litbangkes. Sehingga banyak dari daerah yang harus dikirim dan mengalami kesulitan, terjadi backlog dan sebagainya. Jadi tes itulah yang membuat kita bisa mendeteksi sebenarnya seberapa banyak orang Indonesia yang sudah terinfeksi. Jadi angka-angka statistik yang berdasarkan pelayanan itu hanya puncaknya gunung es. Mungkin sekarang gunung esnya aja belum kelihatan, apalagi dasarnya. Itu yang menjadi masalah sehingga kita mendorong untuk melihat bagaimana sih sebenarnya masalah pandemi corona ini di Indonesia berdasarkan teori, berdasarkan data-data yang semua data-datanya data-data Indonesia. Kami bekerjasama dengan Bappenas dan mengakses data-data yang bisa kita akses. Dan inilah yang terjadi, yang kita harapkan. Jadi kita ingin mendorong supaya do something aggressively, massively.
Oke, baik, Dr. Pandu, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.